Mekah dan ke Madinah, dan seberapa sering lo ke situ. Ya, dari perjalanan darat bisa mencapai 12 jaman lah. Ya, lebih lengkapnya lanjutin terus ya videonya dan ikutin terus ya. Oke. Iya, perjalanan ke Mekah dan ke Madinah membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Biasanya ke situ setiap bulan Ramadan, karena di setiap bulan Ramadan itu kerjaan sepi. Si bos mengizinkan setiap karyawannya untuk umroh dan dibiayai olehnya. Siapa yang nggak mau dong? Dari setengah 6 pagi kita berangkat dari Al Ghurayat. Itu tempat dimana gue kerja ya. Al Ghurayat itu namanya pinggiran, desa pinggiran di Saudi. Perjalanan ke Mekah aja bisa mencapai 12 jam. Itu benar-benar jauh, nggak macet, nggak apa ya. Dan di setiap perjalanan ke sono kita harus siap-siap dengan mood kita. Coba deh lihat kalian ke kiri dan ke kanan, kita hanya bisa melihat gurun, savana gurun yang begitu luas, dan itu bakal terus di setiap perjalanan. Sekitar 5 jaman kita berhenti di pom bensin. Gue juga berangkat gak sendiri ya, gue berangkat bersama teman gue ya, yang namanya Samsul. Itu yang pakai baju kotak-kotak, dia orangnya ceria, periang, asal Lombok. Dan yang satu lagi teman gue yang sukanya midoin, ngamerain, dia pun saudara gue ya, namanya Martin Masyanto, asal Gandarum, Pekalongan asli. Ya, posisinya puasa, kita hanya bisa muter-muter kayak gini, lihat feelingnya. Terus tapi apa yang harus dilihat gitu ya, semuanya sama, warnanya coklat gitu ya, tapi ini khas Saudi begini lah. Semuanya gurun, pohon kurma. Sekitar mungkin 15 menitan untuk istirahat. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat lagi ya. Kita berangkat juga rombongan orang India, orang Pakistan, orang Saudi, ya macem-macem lah, namanya juga perantau ya toh. Dan di tengah perjalanan, namanya juga wong desa ya toh, weruh onta yo nengok-nengok wae. Jebule onta kayak gitu toh. Oh iya. Itu kenapa saya lebih memilih duduk di depan untuk perjalanan kali ini ya. Ya, di depan tuh ya kayak gini, bisa lihat ke kanan, ke kiri, keadaannya. Ya gitulah. Ya, setelah sekian cukup lama, ini mungkin sekitaran jam 6 sore lah, mau azan maghrib berbuka puasa, akhirnya kita sampai di mikot, salah satu mikot Madinah, namanya Dzul Hulaifah. Ya, mungkin itu namanya, tapi aku juga kurang paham di sini ini letaknya di mana. Kita menunggu rombongan yang satunya ya. Di situ juga ada teman kita 3 orang, sama-sama Indonesia. Kita sama-sama perantauan, harus saling menunggu, walaupun satunya nggak nyampe, kita harus tetap menunggu ya. Ini kita di mikot itu batas antara haji ataupun umroh. Di sini apabila kita sudah melewati mikot, kita harus memakaikan ihram dan niat untuk umroh ataupun haji, serta bersuci ya. Ini bus kita ya kecepatannya apa bus mereka yang lambat ya, kita nunggu udah lama nih ya. Itu namanya juga orangnya nggak sabaran, bablas wae.
berangkat, ya toh. Bawa bekal seadanya ya, satu pakaian, satu kain ihram, daleman, ya toh, jajanan terakhir. Nah, ini namanya Mas Martin Masyanto. Orangnya baik, sopan, santun. Apa yang paling ada pada dirinya yaitu jujur. Karena jujur itu di atas segala-galanya. Ya toh, toh ora. Halus. Ya, setelah kita bersuci memakai pakaian ihram, akhirnya kita siap untuk berangkat ke kota Makkah ya. Ya, di sini kita menunggu sambil berbuka puasa di sini ya. Ya, beginilah. Muter-muter, lihat pohon kurma yang masih hijau-hijau. Meow. Di sini itu pohon kurmanya banyak banget, muter. Tapi masih pada hijau. Tuh ya, kalau udah pada mateng juga gue petikin kali ya, kalau berani maksudnya, nggak boleh lah. Kita di kesini kan niatnya baik, cuma bisa lihat-lihat tuh satu dompol ya toh, oh gede-gede hijau. Nah tuh kalian bisa lihat kan, orang yang seperti itu aja yang mungkin apa ya namanya, fisiknya kurang sempurna gitu, itu aja dia niat untuk beribadah. Makanya untuk kita yang fisiknya lengkap lah, kita jangan sampai kalah niatan kita, kebaikan kita ya, jangan sampai kalah. Ya kadang walaupun kita memang diberi fisik lengkap, mungkin rasa malas itu mungkin selalu ada lah, susah banget. Kadang udah dilawan datang lagi, udah menang kalah lagi, ya begitu, saling menjatuhkan antara malas dan niatan kita itu. Ya di sini sambil menunggu berbuka puasa ya mungkin beberapa menitan lagi lah. No, di sini kita ada 6 orang ya. Satunya Mas Martin, Samsul, lah ini sih harus halo-halo. Itu namanya lupa namanya siapa itu, aduh yo. Oh, Bang Cepi ya, namanya Bang Cepi. Ini yang janggutan ya, orang yang ganteng. Bang Muci yang tinggi ya. Ini Kang Musin ya. Kang Musin, satunya Bang Cenun yang badannya gede. Ada orangnya ada di belakang, nggak ke center. Oke, kita mau foto bareng dulu. Setelah kita sholat maghrib, berbuka puasa di mikot tadi, kita melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Dan kita udah masuk Mekah ya. Ya inilah suasana kota Mekah. Yang tadinya kita di perjalanan tidak melihat macet, tidak melihat mobil-mobil yang lain, hanya melihat gurun ke samping, ke kanan, ke kiri. Kita di kota Mekah bisa lihat padat banget kan kendaraannya, begitu ramenya di sini, kiri kanan semuanya gedung. Begitu rame di sini. Menara di Mekahnya udah kelihatan. Orang yang udah ke sini sebenarnya tuh susah banget untuk balik ya. Kan di sini walaupun rame, semuanya mahal, tapi di sini tuh gimana sih ya? Nyaman. Kalau udah nyaman itu susah. Ya ibarat hubungan gitu lah.
Kalau udah nyaman itu susah diapa-apain itu. Tapi namanya juga kita ada kewajiban juga untuk kerja, ya toh. Ya gitu. Aku udah lihat no, begitu rame banget. Ini kita udah selesai semuanya ya, setelah menemukan kosan di sekitar area Masjidil Haram. Kita udah selesai melakukan ibadah umroh. Kalian juga udah tahu kan tata cara umroh gimana. Tadi di Mekot kita udah mau di junub, berihram, berniat, membaca talbiyah, menyentuh Hajar Aswad, tawaf sebanyak 7 kali, minum air zam-zam, sa'i, dan tahalul yang terakhir ya. Ya setelah kita di kota Makkah ini, mungkin kita akan melakukan perjalanan ke Masjid Nabawi di kota Madinah ya. Kota Madinah. Kata si sopir tadi jam 10 malam lah baru berangkat ke kota Madinah. Ini juga baru jam 8-an. Kita nyampe kota Makkah jam 8, jam berapa ya, lupa jam berapa. Oh iya, jam 6, jam subuh kita nyampe kota Makkah. Jam 7-nya kita langsung melakukan ini. Setelah kita melakukan semuanya ya, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke kosan. Ya lumayan jauh lah, sekitaran 10 menit sampai 20 menit dengan jalan kaki. Ya walaupun masih di area Masjidil Haram, tapi memang benar-benar jauh ya. Ya lumayan lah, tapi nggak apa-apa. Kan biasa jalan-jalan ya toh. Di sini juga rame, semuanya sama, pada ramah-ramah. Ya, inilah kota Makkah. Penuh dengan kenyamanan, ketenangan di sini ya. Di sini kita orang Jawa 2, orang Lombok 3, satunya orang mana Pak? Aku lupa ya. Lupa bener-bener nama kotanya itu apa gitu ya. Ya namanya juga lupa. Walaupun gue udah pernah masuk ya ke sini, itu bener-bener masih keder. Di mana pintu keluarnya, di mana pintu masuknya. Karena satu pintunya itu ada berapa? Banyak banget pintunya. Pintunya itu enggak satu jalur gitu. Salah kita masuk pintu ini aja, kita bisa nyampe ke atas, bisa ke bawah, ke samping, ke belakang. Jadi kita mau keluar itu susah gitu. Walaupun kita udah masuk, tadi masuk lewat mana, kita harus benar-benar ingat gitu. Ya walaupun pernah satu kali gue muter-muter sendiri, sengaja gue muter-muter, karena gue itu pengen tahu. Ini gue harus tahu, minimal harus tahu lah pintu-pintu yang mana, gue masuk dari mana, patokannya mana, pintu keluarnya mana. Itu benar-benar gue muter-muter sendiri, itu benar-benar lama lah, sekitaran 10 menitan, 15 menitan. Nyampe teman-teman gue nyariin, diteleponin, di SMS-in. Bener-bener itu gue bener-bener pengen tahu. Itu tujuan gue, itu pengen tahu, minimal tahu. Walaupun setiap tahunnya ada pembangunan baru di sini ya, walaupun gue udah tahu awalnya di sini kadang dibangun lagi, gue kadang lupa lagi ya, namanya juga ya perkembangan gitu ya. Setiap cukup lama ya lumayan. Ini juga masih di area samping Masjidil Haram, di luar. Ini pas di luarnya ya, bukan enggak di dalam ya. Ini gue bersama teman-teman gue. Apa yang membuat gue deket ya, walaupun gak mudah deket sama orang lainnya ya, deket sih deket, tapi
gue bener-bener deket, bisa bener-bener deket sama orang itu kalau gue udah tahu, bener-bener tahu karakternya, bener-bener tahu kebiasaannya. Ya itulah. Kalian tahu dong setelah ke kota mata itu pasti apaan ya, ke kota-kota manapun dah pasti apa yang nggak ketinggalan itu dari kota-kota yang kalian kunjungi gitu. Tentunya oleh-oleh dong. Ya setelah kita udah istirahat, udah tidur, udah ini udah itu, ya kita semuanya memutuskan untuk kembali ke Masjidil Haram karena mungkin waktunya masih lama. Ini kita ke Masjidil Haram lagi asar, habis asar itu masih punya waktu sekitaran 5 jaman lah, karena kan kita berangkat ke Madinah jam 10-an. Itu juga kalau nggak telat gitu jemputannya. Ya di sini kita memutuskan untuk ke sini untuk berbuka puasa di sini bareng-bareng. Gue juga belum pernah tahu suasananya buka bersama di sini gimana, apa perasaannya. Ya perasaannya semuanya senang bisa melihat rumah Allah gitu ya. Ya itulah, berjuta-juta manusia di sini, umat muslim berbondong-bondong. Ya toh, kita ini di lantai atas, kira-kira lantai berapa ya? Lantai 4. Dulu di sini nggak ada pembatasnya, ya nggak ada pembatas kaca ini, tapi sekarang udah dibangun pembatas kaca ini. Yang nggak tahu dibangunnya pas sejak kapan, pas tahun lalu masih belum dibangun ini mungkin. Ini pas gua kesini di lantai atas, di lantai tengah juga udah dibangun semuanya, udah dikasih kaca. Dulunya masih penghalang biasa kan, besi apa kayu gitu. Dulunya belum ada pembatas kacanya, tapi nggak apa-apa lah. Coba lihat, kita masih belum bisa percaya, masih mengagumi. Coba lihat ya, semuanya biasa berfoto-foto, mengambil kenangan lah, memanggil ini Bang Muji ya toh, yang jangkung sekali yo. Halo halo Bang Cepi ya. Ya ini diriku yang fotonya, yang suka berfoto-foto, walaupun sebenarnya malu sih motoin orang, ya gimana dong. Ini Bang Cenun yang pakai jaket. Mas Martin nggak pernah kelihatan, sukanya midoin mulu sih, dia orangnya sukanya midoin, motoin, tapi kalau dipoto jarang banget, video juga jarang. Nih ini bekas fotografer kali ya, katanya foto harus kayak gini, posenya harus kayak gini, ambilnya harus kayak gini, kalau enggak jangan kayak gini. Bang Janun ini dengan sandal jepit punya, ya itunya khas orang-orang desa ya, sandal jepit yang nyaman dipakai, ringan dipakai, serta harganya murah ya toh. Sendal udah hilang 2 kali di sini ya. Ya setelah kita dari lantai atas, akhirnya kita memutuskan untuk ke bawah karena waktu berbuka hampir saja tiba. Ini jam 6-an, sekitaran jam 6. Kita di pas depan halaman masjid ya. Ini pas cuacanya hujan. Ini hujan ringan. Karena di sini hujan itu ya jarang lah, mungkin setengah tahun 6 kali, 4 kali, itu juga pas pergantian musim ya. Jarang banget kalau hujan. Itu karena apa? Kalau hujan di sini tuh pada video, pada foto diabadikan ya begitu, karena jarang banget kalau hujan di sini, hal yang jarang gitu. Kalau punya kita kan hujan terus, panas terus, nggak pernah bersyukur gitu. Katanya hujan, kalau hujan banjir, kalau panas kekeringan. Gue juga bingung kadang sama diri gue sendiri gitu, serba salah gitu.
Ya namanya juga aku ya. Hai ayo pisan iya toh. Nah itu Mas Martin, nah Mas Martin itu Mas Martin. Nah ya akhirnya waktu berbuka hampir tiba ya, kita berkumpul di depan halaman masjid pas, karena kita pas di dalam itu benar-benar penuh, semuanya cewek wanita laki-laki di luar semuanya ya. Ya kita di sini banyak banget yang ngasih kurma, ngasih teh, ngasih susu jahe, banyak banget ngasih cemil-cemilan ringan. Ya walaupun rombongan kita nggak kebagian snack ya, tapi nggak apa-apa lah, asal ada yang dimakan. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya waktu berbuka udah tiba ya. Akhirnya bisa kesampaian, bisa berbuka puasa di sini bareng-bareng. Rasanya gimana? Rasa penasarannya terobati ya. Suasananya juga masya Allah rame, tenang, syahdu. Suasananya juga adem, gimana sejuk gitu ya. Langitnya juga warnanya enak gitu, oranye. Oh iya, gue juga lupa ngasih tahu sama kalian ya. Di sini kita kan berangkat berenam ya. Ada satu temen gua yang namanya Bang, nggak usah disebutin lah namanya, itu memutuskan untuk pergi bareng temennya yang kerja di kota Mekah ini. Jadi dia nggak mau ikut lagi ke kota yang ke Guraya atau kota gua yang gua kerja itu. Walaupun kita nggak sekerjaan, kita kerjanya itu sebelahan lah, satu 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 satu, ya satu jalur lah, maksudnya begitu. Kita sudah nyariin dari tadi, gua teleponin ya, alasannya banyak lah. Katanya ya ntar saya ke situ, ntar saya ini saya itu. Nyampe pulsa gua, nyampe pulsanya habis. Ya harapan kita itu dia bisa kembali, kita juga sambil nunggu di sini, sambil nunggu sambil cemas-cemas ya. Dia itu udah ngilang-ngilangin itu pas akhir syai ya. Dia juga nggak datang ke penginapan, dia alasannya dia mau pergi sama temennya dulu. Ternyata pas kita sampai bangun pun dia nggak balik ke penginapan, terus kita balik lagi ke situ, niatannya mau itu juga, sambil mau ke sini mau buka bareng, sambil nemuin dia. Ternyata dianya nggak mau balik lagi. Padahal kalau di sini itu KTP bayar, semuanya bayar, nggak ada yang gratis. Kalau kaburan kayak gitu berarti legal. Ya begitu, namanya juga pikiran orang itu beda-beda. Itu tergantung kita gimana ngadepinnya gitu loh. Ya yang penting kita berlima ya beginilah, sambil nunggu maghrib kita di sini bareng-bareng ngumpul, harap-harap cemas. Sekitaran habis sisa kita berhenti ke kosan, karena kita harus ke Tanaim, itu juga lumayan jauh, membutuhkan kendaraan untuk ke situ. Di situ bisnya menunggu. Ya alhamdulillah akhirnya kita bisa tepat waktu ya, bisa nyampe ke Tanaim dengan tepat waktu. Bisnya juga masih di situ, nggak ketinggalan. Alhamdulillah ya, ini diriku akhirnya diriku bisa videoin. Biasanya minta divideoin ya, biasalah orang namanya juga anak muda, pengennya video foto mulu ya toh. Ya kita walaupun hanya cuma 5 orang, tadinya 6 orang, nggak apa-apa lah. Walaupun ada rasa sedikit kecewa ya, mau gimana lagi, kita juga mempunyai rasa nggak enak. Alhamdulillah sekitaran jam 4 pagi kita nyampe di Masjid Nabawi ya. Pas nyampe di waktu subuh ya, benar-benar pas sampai itu pas azan subuh, nyampe di sini ya.
Kita dari Mekah, tepatnya dari Tanaim itu sekitaran jam 10 malam. Terus nyampe sini jam 4 pagi, sekitaran 6 jaman lah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sekitar 6 jam, nyampe 8 jaman. Itu juga kalau busnya itu jalannya itu ya sedang lah, rata-rata. Tahu kan rata-rata gimana? Ya teman kita juga 3 orang udah di depan duluan, busnya udah nyampe duluan, mereka udah ada di depan, terus kita menyusul ya. Dan ini yang di samping gua Pak Samsul, dan yang di belakang ini Mas Martin ya. Ini benar-benar gue kesampean banget, alhamdulillah bisa subuh di sini, dan masih belum percaya juga ya. Ya setelah semuanya selesai ya, ini udah menjelang waktu fajar. Ya biasa begini, nggak jelas tuh, muter-muter ya. Ya biasa, ini biasa dokumentasi lah, buat kenang-kenangan juga, bisa mengenang, bisa tahu gitu, bisa ntar juga dengan kita melihat video yang seperti ini kita bisa merasakan lagi gitu, gimana rasanya, mengingat juga gitu gimana suasananya. Ya beginilah, itu kayak orang Indonesia tapi gue nggak tahu juga sih, muka-mukanya orang Indonesia juga gitu ya, nggak tahu itu ya. Ini nggak tahu, gue juga masih belum paham sih gimana, dimana halaman depannya dengan halaman belakang gitu. Gue juga udah pernah ke depan dan belakang itu sama, sebenarnya itu sama no. Nah ini juga orang mana juga nggak tahu ya. Saya sebenarnya juga nggak tahu sih dia ngomong apaan, tapi gue ya baik ya, sok-sok ya, namanya juga supaya biar akrab gitu ya. Dan ini gantian dong, Mas Martin nih muter-muter mengagumi atas kanan kiri ya. Inilah kita, orang yang 3 orang tadi misah juga, dia masih di dalam, bener-bener masih di dalam gitu. Kita janjian itu kumpul di depan, tapi kita pergi ke bus bareng, berangkat bareng, tapi nyampe juga sampai duluan sih. Nah ini Bang Samsul gantian dong. Nah ini gantian Bang Samsul ya, muterihir ke atas, ke kiri, ke kanan, ke jelas. Lihat toh, halo Pak Haji, kemana Pak Haji? Halo, nggak kelihatan mukanya ya orang itu. Muter ya, muter lagi ya, inilah. Kita juga udah semuanya ya, udah mengunjungi Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, udah semua kita lakuin, alhamdulillah. Dan gue itu bersyukur banget bisa kesini, alhamdulillah. Mantap bro, mantap. Nah ini
kita kan tadi gua kan nyampe pas masuk ke sini dari halaman, gak tahu itu halaman depan apa belakang. Terus gua kan pingin ke sono, nyobalah seberapa luas sih. Dan benar-benar luas banget gitu, tembusnya itu benar-benar halamannya itu sama, benar-benar susah bedainnya halaman depannya mana, halaman belakangnya mana. Kita masuk dari sini, keluar dari sono, muter jauh banget. Ya nggak jauh banget, sekitaran 5 menit lah kalau jalan. Bener-bener luas banget. Gue juga masih mengagumi banget, begitu indah ya. Lihat, kalian bisa lihat kan sendiri. Kita juga masih menunggu ya teman kita. Ya nggak jelas nih, krik 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 krik. Ini Mas Martin punya. Ya akhirnya kita udah berkumpul semua. Kami memutuskan untuk pulang karena perjanjian itu jam 6:30 untuk kembali ke Al-Ghurayat. Terima kasih ya semuanya udah melihat video ini, udah mau melihat video ini. Perjalanan dari tempat gue kerja ke Mekah dan Madinah itu benar-benar jauh ya. Jangan bilang gue kerja di sini itu enak dong bisa ke situ setiap hari, enggak. Ini benar-benar jauh. Ini juga harus 1 tahun sekali ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa komen yang banyak ya. Assalamualaikum semuanya. Bye bye.